Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril halim sa'ir allazi laysa li'ibtidahi wala lintihahi akhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi madama al-laylu wan nahar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil dhura, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabat, dan semoga setiap selawat yang kita tunaikan untuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kelak di akhirat nanti kita mendapatkan naungan, pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai khatib, izinkan saya untuk berwasiat. Marilah bersama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dalam arti dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai kita menodai kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan Allah memberikan fasilitas yang begitu tidak terhingga. Di antara fasilitas tersebut yaitu Allah hadirkan hari Jumat untuk orang-orang yang senantiasa ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang-orang yang diterima ibadah sholat Jumatnya itu nampak dari segi perbuatan, semakin menunjukkan sikap sifat seorang hamba kepada Allah. Itu tanda-tanda Jumat seseorang itu diterima, itu nampak semakin baik akhlaknya, semakin nampak perilaku, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau setelah Jumat ini dia kembali lagi terjerumus dalam maksiat, maka ada yang salah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Maka sekali lagi hadirin, manfaatkanlah waktu Jumat ini sebagai penggugur dosa. Allah menjamin setiap hamba ketika dia menunaikan syarat dan rukunnya, maka Allah akan menjamin seorang hamba tersebut diampuni segala dosa-dosanya. Tapi lihatlah model hari-hari ini, banyak di antara kita yang melalaikan, banyak di antara kita yang tidak peduli
sehingga ketika waktu khutbah mulai, kita ikut cerita, kita ikut berbicara, padahal pembicaraan yang sudah sering-sering kita ulang kembali dan kita ulang. Jangan cederai amalan-amalan tersebut dengan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tema kita pada kali ini yaitu saya ingin menyampaikan tentang nasihat untuk ayah. Kenapa saya memilih materi ini? Karena kita saat ini berada di penghujung tahun. Mungkin tinggal 2 pekan kita akan meninggalkan tahun ini, dan kita akan pindah ke lembaran yang terbaru dengan catatan-catatan amal yang terbaru. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita diperintahkan bukan hanya sekedar melewati waktu dengan begitu saja, tidak. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan istilah wal asr. Allah menyebutkan tentang waktu. Ada orang-orang yang selamat karena dia memanfaatkan waktu, dan ada orang-orang yang merugi karena ia tidak memanfaatkan waktu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan penjelasan siapa hamba atau umat yang beruntung, atau ayah yang beruntung itu, atau bapak yang beruntung, atau pemimpin keluarga yang beruntung. Man tala umruhu wa hasuna amal, disebutkan oleh Nabi SAW, manusia yang beruntung itu adalah ketika diberikan kesempatan waktu, diberikan itu semua, dia manfaatkan untuk dirinya dan keluarganya, untuk mempersiapkan bekal yang terbaik dan terbanyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah yang terbaik itu adalah ayah yang memiliki modal leadership kepada keluarga, bukan hanya monoton, bukan hanya sekedar dirinya yang dia perhatikan, akan tetapi bagaimana ia peduli, bagaimana ia memperhatikan keluarganya, anak dan istrinya. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, manusia yang terbaik itu dia memperhatikan keluarganya untuk tidak salah langkah dalam maksiat, agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup ini adalah akhirat, bukan dunia. Kalau tujuan akhirat, lihatlah hari ini, tiap detik menit kita saksikan orang-orang, kita baca postingan di Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari kita melihat dan menyaksikan dan mendengarkan. Itu artinya bahwa tujuan hidup kita ini adalah akhir. Dunia ini tidak diciptakan untuk abadi, akan tetapi setelah dunia ini, kematian itu akan bersifat abadi. Di dunia, kematian itu ada batasannya, akan tetapi ketika di akhirat, batasan kematian itu tidak ada, abadi selama-lamanya. Tinggal bapak-bapak mau pilih yang mana, mau pilih beruntung, bahagia, atau mau pilih sengsara. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang harus kita renungkan bersama-sama, karena ini menyangkut keselamatan kita sebagai seorang ayah, pemimpin keluarga. Satu hal yang saya maksud itu untuk
lebih serius saat ini sebelum datang malaikat maut ke hadapan kita, bagaimana kita bisa menjaga diri dan keluarga. Ini poinnya. Tidak cukup kalau hanya sekedar diri kita yang baik. Tidak cukup ketika diri kita hanya diri kita yang soleh saja. Akan tetapi istri kita, anak-anak kita biasakan, kita biarkan ternyata semua perilaku-perilakunya dalam berjalannya waktu berada pada waktu-waktu yang tidak diridhai oleh Allah, dan kita sebagai suami membiarkan itu, tidak peduli dengan hal itu, cuek dengan itu. Yang terpenting istri, anak kita tidak ganggu pekerjaan kita. Ini bahaya. Ini ayah-ayah yang seperti ini, ayah-ayah yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Walaupun dia melaksanakan sholat, dia jaga sholat, dia menghidupkan ibadah sholat malamnya, dia menjaga duhanya, dia menjaga amalan-amalan ibadahnya, dia sudah melaksanakan haji, dia telah melaksanakan umrah, dia rajin bersedekah, dia menganggap bahwa seluruh rangkaian amal-amal yang ia tunaikan ini, ia menganggap bahwa amalan itulah yang memudahkan dia untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tipe seperti ini. Dia menganggap bahwa seluruh amalan-amalan saleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu sudah cukup untuk menghantarkan dirinya masuk ke dalam surganya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ia biarkan anaknya terjerumus dalam maksiat, ia biarkan istrinya terjerumus dalam maksiat. Orang-orang seperti ini, ayah-ayah seperti ini, dia telah tertipu. Ketika nanti menghadap Allah, ternyata tangan-tangan dari mereka yang dekat dengan kita, yang hidup bersama kita, yang telah kita berikan kasih sayang untuk mereka, ternyata tangan-tangan mereka lah yang menarik kaki kita, tidak dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi ditarik, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hadirin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran ini, sebelum hal itu terjadi, Allah mengingatkan berulang-ulang kepada kita agar nasib orang-orang yang terdahulu yang telah mengalami seperti itu tidak terjadi kepada kita. Maka bapak-bapak kita diperintahkan untuk selalu iqra, membaca, mendengarkan. Jangan habiskan waktu hanya dengan dunia, tapi engkau sisihkanlah waktumu untuk akhirat. Engkau sisihkanlah waktumu untuk mengenal agama Allah, agar engkau tahu hidup ini, agar engkau bisa menyelamatkan keluarga yang engkau sangat cintai di dunia, dan bisa bersama-sama di surga yang penuh dengan keabadian bersama keluarga kita. Allah mengingatkan hadirin dalam surah At-Taghabun ayat 14. Kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diingatkan lagi, kalau engkau sudah beriman kepada Allah, ingat ini, camkan ini baik-baik. Anakmu, istrimu akan menjadi musuh bagimu, kata Allah. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Ini peringatan Allah hadirin. Setelah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kita tidak mensyirikkan Allah, kita menunaikan perintah Allah,
Tapi Allah ingatkan, hati-hati, anakmu, istrimu itu merupakan musuh bagimu, fahzaruhu, maka berhati-hatilah. Tentu kalau kita mendengarkan ayat ini yang saya sampaikan saat ini, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa Allah menceritakan tentang kehati-hatian kita? Kenapa Allah menceritakan tentang figur keluarga? Mereka adalah musuh untuk kita. Kenapa Allah menyebutkan dengan kalimat itu? Tentu ini kan agak kontradiksi dengan kenyataan yang sekarang ini. Coba lihat sekarang, istri kita adalah orang yang sangat kita cintai. Mana mungkin dia akan menjadi musuh? Kan seperti itu. Lihatlah keadaan sekarang. Anak kita itu kan adalah orang yang amat sangat kita sayangi. Istri amat sangat kita cintai. Anak amat sangat kita sayangi. Tapi kenapa Allah menyebutkan tentang fahzaruhum, berhati-hati kepada mereka? Itu kalau kita bawa dengan keadaan sekarang, kenyataan sekarang, itu kan agak kontradiksi, hadirin. Maka untuk menelaah ayat ini, maka kita harus mencari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketemulah dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan apa yang dimaksud dengan kalimat fahzaruhum, berhati-hati kepada keluarga, berhati-hati kepada anak, berhati-hati kepada istri. Makna fahzaruhum di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa ketika suami dia terjerumus dalam maksiat, terus anaknya, istrinya dia biarkan bergelimang dengan maksiat, istrinya tidak menutup aurat, istrinya keluar rumah memakai baju celana yang ketat, tidak pernah ia melarangnya, maka inilah yang dimaksud oleh Ibnu Katsir, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita buka Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kalimat huwa anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyebutkan jaga diri dan jaga keluarga. Allah ingin berbicara kepada kita hari ini, tidak cukup kalau hanya mengandalkan amal-amal soleh, tidak cukup kalau hanya kita soleh secara pribadi saja, lantas kita melupakan anak kita, kita melupakan istri kita, kita tidak mendidik mereka, kita tidak menasihati mereka, maka tidak cukup semua amal-amal soleh yang telah kita tunaikan sampai hari ini, itu tidaklah cukup untuk membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, hadirin, untuk memperhatikan anak dan istri kita, jangan sampai mereka habis-habisan waktu nonton film Indosiar, Masya Allah, 24 jam habis waktu. Kita biarkan anak-anak kita 24 jam pegang HP, tak pernah kita kontrol. Kita tidak tahu, kita hanya sibuk dengan pekerjaan. Ternyata anak kita sudah nonton film-film porno, apalagi sekarang game-game porno, Masya Allah. Tidak pernah kita melihat, tidak pernah kita menegur anak-anak kita. Kita hanya fokus yang penting mereka tidak ganggu pekerjaan kita. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 golongan, yang dimana salah satu golongan ini kepala rumah tangga atau suami, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Bayangkan, Allah tidak akan melihat hambanya dengan tatapan kasih sayang, hadirin. Kalau Allah melihat hamba dengan penuh tatapan kasih sayang, walaupun dosa kita bawa dengan setinggi gunung Uhud,
Ketika Allah melihat dengan tatapan kasih sayang, maka seketika itu Allah akan ampuni dosa kita. Tapi Allah menyebutkan ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan Allah lihat dengan pandangan kasih sayangnya. Yang pertama adalah Nabi menyebutkan, yaitu al-aq liwalidayhi, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini tidak akan mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kedua, al-mar'atu mutarajjalah, yaitu perempuan yang meniru gaya laki-laki. Hati-hati adik-adik remaja, terlaknatlah mereka, perempuan yang meniru, yang bergaya-gaya seperti laki-laki, terlaknatlah dia. Dan kebalikannya, laki-laki yang menyerupai, yang bergaya-gaya layaknya seorang perempuan. Dan terakhir Nabi menyebutkan ad-dayyus. Siapa itu ad-dayyus? Ad-dayyus yang dimaksud adalah suami yang tidak pernah menegur istrinya, yang tidak pernah mendidik istrinya, biarkan istrinya terjerumus ke dalam maksiat, yang berharap salatnya, puasanya, hajinya sudah cukup membawa ia ke dalam surga. Ternyata ia tertipu, ternyata istrinya, anaknya lah yang menarik kakinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua hadirin dari sifat-sifat orang-orang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita ayah-ayah yang berkumpul dengan keluarga di akhirat kelak, berkumpul di suatu tempat yang indah dan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku berhasil astaghfiru inna wassalamu. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amara bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Adada ma ahata bimuka wa ahata bi kalamuka wa sa'u kitabuka wa radallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa muridin wa ra'ana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma ja'al ummatan Muhammad. Allahumma man nasara ad-din wa man fazal al-muslimin baldatan Indonesia baldatan tayyibatan tajri ahkamaka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana ilaha kulli syai'in hadza kalana la yafa'al. Allahumma dafa'anna al-bala'i wal fahsya'i wal munkar wal baghi wal suyuf wal mukhtalifah wa syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan lil baladina hadhihi khassah wa min buldani muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Zikrullahi azim yazkurukum wa fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.